Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-10, demikian firman-Nya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan bagi anak Allah. Ternyata mati. Lazarus pada waktu itu berkata demikian. Jadi pada waktu itu jarak antara rumah Lazarus dengan tempat Yesus itu 2 hari perjalanan. Jadi pada waktu utusannya datang ke sana, 2 hari ke sana, ketemu Yesus. Yesus berkata, penyakit ini tidak membawa kematian, tapi akan membawa kemuliaan bagi anak Allah. Lalu si yang diutus itu kembali, jadi 2 hari, 2 hari di sana, berarti 3 hari ya, dua hari kerja di sana, kemudian kembali lagi 2 hari. Yesus tinggal di tempat 2 hari. Nah, berarti pada saat berkata itu, Lazarus mati, berita itu sampai berita mengenai saudaramu itu tidak akan mati itu sampainya sudah Lazarus mati. Karena setelah Tuhan Yesus berkata penyakit ini tidak akan membawa kematian, itu mati berarti saat itu juga. Kemudian 2 hari kemudian sampai di kabar ke rumah Lazarus, Lazarus sudah mati berarti. Ternyata Yesus kan 2 hari menginap, kemudian pada waktu 2 hari ke sana sudah 4 hari. Jadi ini pernyataan Tuhan Yesus ini disampaikan kepada Maria dan Marta, Lazarus sudah mati. Katanya apa kemarin itu? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi nyatanya Lazarus mati. Dan berita itulah yang mengatakan ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ini kepada murid-muridnya, artinya murid-murid harus percaya, belajar percaya bahwa penyakit itu tidak kematian, tetapi membawa kemuliaan Allah, tetapi ternyata mati. Ini berarti harus percaya kata-kata Tuhan Yesus bahwa Lazarus tidak mati, tapi kenyataan mati. Nah, berarti Yesus akan membangkitkan supaya kamu percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, kata Yesus itu sulit dimengerti berarti. Namun, memang kata-kata itu benar bahwa Lazarus akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan Allah. Lazarus tidak mati, tapi mati. Jadi akan dibangkitkan maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada firman yang sulit dimengerti, tapi firman Allah tetap firman Allah. Pasti ya dan amin. Ada firman yang sulit dipercaya, tapi benar. Jadi walaupun sulit dipercaya, murid-murid Yesus diminta percaya kepada firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu Saudara
Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, sudah bertahun-tahun belajar firman. Ada yang tidak mengerti. Memang ditulisnya bukan supaya mengerti sepenuhnya, bukan maksud saya supaya tidak mengerti, tetapi maksudnya supaya percaya. Firman Allah ditulis supaya percaya, walaupun kadang-kadang sulit dimengerti. Itu firman itu ditulis supaya pembacanya percaya, khususnya Yohanes. Injil Yohanes ini ditulis supaya orang yang membaca itu percaya Yesus, Mesias, Anak Allah, yang percaya mendapat hidup yang kekal. Itu tujuannya. Jadi kalau membaca Injil Yohanes jadi orang pintar mengerti siapa Yesus, siapa siapa Yohanes, siapa, ya, itu bukan itu yang penting. Memang itu penting, tapi yang terpenting adalah supaya percaya Yesus sebagai anak Allah, yang percaya mendapat hidup yang kekal. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita percaya penuh firman Tuhan. Walaupun kadang ada firman Tuhan yang sulit dimengerti. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Baru diajak pergi untuk membangkitkan Lazarus. Murid-murid diminta apa? Percaya walaupun sulit dimengerti. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus merenungkan, membaca firman Tuhan. Memang semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang tidak tahu. Harus 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 belajar untuk dipercaya. Kalau tidak tahu, tanya yang lain, mungkin menemukan. Yang lain mungkin menemukan. Yang sudah belajar lebih banyak lagi mungkin menemukan arti itu. Dan tidak sepenuhnya kita mengerti, aneh-aneh. Ada yang kitab suci mengatakan ini yang seharus mati dibangkitkan, itu nanti dongeng. Itu cerita yang ditulis oleh Yohanes supaya pembacanya percaya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya sudah percaya. Mari kita percaya penuh kepada firman-Nya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Walaupun tidak masuk akal mungkin. Akal saudara, karena akal kita jauh tidak bisa mengerti sepenuhnya Allah. Kalau kita dapat mengerti Allah sepenuhnya, kita menguasai Allah namanya. Tapi ada hal-hal yang kita tidak dimengerti, tidak bisa mengerti sekarang. Tapi pada saatnya kita akan mengerti, kita diminta percaya. Mari mohon keyakinan kepada Tuhan supaya kita percaya penuh apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab suci. Mari kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, berilah iman kami yang kuat untuk percaya penuh firman-Mu. Ada kalanya firman-Mu sulit kami mengerti, tetapi Engkau menginginkan kami supaya percaya oleh sebab Dia Allah. Tolonglah beri iman yang teguh, kepercayaan teguh, mempercayai apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan hari ini khususnya, biarkan apa yang kami mengerti, kami yakini, kami percayai, dan kami lakukan dengan pertolongan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.